Kenapa sih mau jadi pendeta? Nanti hidupnya miskin loh. Hai, kenalin aku Immanuel. Di video kali ini agak sedikit berbeda karena aku ingin menyaksikan tentang pengalaman aku kenapa akhirnya memilih untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, mengabdikan diri dalam pelayanan yang ada. Aku Immanuel lahir di keluarga pendeta. Jadi bapakku adalah seorang gembala, seorang pendeta yang pelayanan di sebuah gereja. Karena kami melayani di bawah naungan sebuah organisasi gereja, jadi pelayanan kami berpindah-pindah. Jadi saya ingat dulu ada beberapa tempat dan saya juga harus mengikuti orang tua bapak saya pelayanan ke beberapa gereja. Sehingga di masa SD pun saya udah disekolahkan di beberapa sekolah. Karena pindah tempat, pindah juga sekolahnya. Kehidupan yang begitu luar biasa di dalam pelayanan. Begitu memuji pelayanan Bapak ketika saya masih SD, kagum dengan apa yang beliau buat dalam pelayanan yang ada. Seiring berjalannya waktu di medan pelayanan yang ada, dengan begitu susahnya, dengan begitu banyak tantangannya, bahkan sebagai anak pendeta pun kadang disalahartikan, apalagi melihat bagaimana tantangan orang tua dalam melayani, suka duka dalam melayani, tidak dihargai, diomongin di belakang, kehidupan yang tidak mudah dalam ekonomi juga, karena harus hidup dengan apa yang ada dari pemberian jemaat yang ada. Akhirnya saya memutuskan sendiri dalam hati saya nggak mau jadi pendeta. Karena pada akhirnya saya udah tahu kehidupan saya akan seperti ini, begitu susah. Dan itu yang saya lihat dari orang tua saya sendiri. Saya pun akhirnya memutuskan bahwa saya tidak akan mau menjadi seorang pendeta. Saya mau belajar dengan sangat baik, saya mau belajar jadi orang yang sangat-sangat pintar, supaya nanti saya bisa jadi orang yang sukses. Singkat cerita, saya belajar dengan baik di bangku SD, juara selalu menjadi hal yang saya bisa gapai. Sampai di bangku SMP, saya juga belajar dengan begitu baik, dapat ranking selalu. Karena saya punya cita-cita bahwa saya pengen jadi orang yang nanti berguna. Saya nggak mau jadi pelayan Tuhan. Singkat cerita, saya memasuki bangku SMA. Tepatnya di kelas 3 SMA, bapak saya tanya, kamu mau jadi apa? Saya bilang saya nggak mau jadi pendeta. Tapi ketika berjalannya waktu, karena pergaulan, akhirnya yang awalnya saya begitu terdidik dalam sekolah, juara, tapi ketika masuk ke kelas 2 SMA, saya mulai terlibat pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Saya mulai kurang suka belajar, saya juga mulai melakukan hal-hal yang tidak baik. Tepatnya di kelas 3 SMA, ketika saya lulus, ini yang saya mau saksikan sedikit. Di situ hampir saya tidak lulus. Nggak tahu kenapa, karena mungkin belajar yang sudah sangat menurun. Saya dibawa oleh bapak saya untuk melayani di sebuah gereja sangat terpencil, tempat yang sangat jauh dari perkotaan. Ketika saya melayani di sana, karena kebetulan saya juga dikaruniai oleh Tuhan untuk bisa bermain musik. Jadi saya menemani bapak saya pelayanan ketika beliau khotbah, bermain musik. Ketika WL sedang membawa pujian, saya bermain musik keyboard, piano, organ tunggal kata orang di sana. Entah tahu kenapa ketika saya memainkan sebuah lagu mengiringi beliau, saya tertegur oleh sebuah pernyataan yang menurut saya itu adalah Roh Kudus yang sedang bicara. Dia menegur saya dengan cara begini, kamu lihat orang yang ada di depan kamu sekarang, dan itu adalah gembala tempat kami melayani, tempat bapak saya diundang untuk pelayanan. Lihat dia cacat, tapi dia memberi hidupnya buat Tuhan. Dia nggak punya hal yang lebih, tapi dia persembahkan buat Tuhan. Lalu bagaimana dengan kamu? Di situ saya menangis. Hati saya remuk rasanya. Ketika ada orang yang seperti ini mau berikan hidupnya buat Tuhan. Lalu kenapa saya tidak? Kaki saya lengkap, tangan saya lengkap. Disitulah akhirnya saya memutuskan, saya mau sekolah ke STT. Saya mau dibentuk di sekolah teologi untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Singkat cerita akhirnya pun saya memutuskan. Setelah pulang dari situ, baru saya mau dibaptis. Dan tepat sebelum saya berangkat ke sekolah teologi, saya mengikuti sebuah KKR. Di situ saya menyerahkan diri kepada salah satu hamba Tuhan untuk dipersiapkan bahwa saya mau memutuskan hidup baru di dalam Tuhan.